Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul. Kita di dalam beramal dengan tubuh dan ruh. Dengan apa? Rasulullah ketika Isra Mi'raj pakai apa? Hah? Pakai ruh saja. Tubuh dan ruh bertemu dengan Allah. Hakikat daripada solat Mi'raj. Apa hakikat solat? Mi'raj disebutkan dalam kitab Tafsir Ta'wilun Najmiyah. Solat kalau tidak Mi'raj dalam pandangan Allah bukan solat. Dalilnya dalam surat Thaha. Dalilnya juga ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, dalam artian kata pekerjaan kita, anakmu termasuk cucu kita, dapat melalaikan hatimu mengingat. Lalu kata Allah, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, hartanya membuat dia lalai, anak dan cucunya membuat hatinya lalai mengingat Allah, faulaika humul khasirun, mereka termasuk orang yang rugi. Wal asr innal illalladzi wa amilus amal yang soleh akan terangkat kepada Allah. Amal yang soleh yang dimaksud di sini zahirnya baik, batinnya juga baik. Solat zahirnya sudah baik, syarat benar, rukun benar. Dalam solat tangannya tidak bergerak-gerak, walaupun gatal di kepala dia tahan. Zahirnya baik. Sekarang coba pandang batin. Yang dipandang oleh Allah batin, hati. Kalau hati ingat Allah, maka solat ini zahir dan batin baik. Kalau tidak berarti zahirnya baik, batinnya tidak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah tua-tua, cara beramal, lihat hari yang dimana hari itu dilipat gandakan amal. Yang kedua, lihat amal yang dilipat gandakan amal itu. Yang ketiga, memperbaiki amal dan menjaga amal. Lebih baik dalam kebun kita, tanaman sedikit, terawat dengan baik, pagarnya baik, daripada tanaman banyak, tidak terurus, pagarnya tidak baik. Contoh, solat banyak, puasa banyak, bersedekah banyak, membicarakan orang juga banyak. Marah itu penyakit hati, hukumnya haram. Ketika kita marah, itu kita sudah melakukan dosa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takum minal ghafilin. Kata Allah, janganlah kamu lalai di dalam solat. Jadi kajian kita hari ini bagaimana kita mi'raj di dalam solat. Wa man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini buta kata Allah, maka dia di akhirat lebih buta lagi. Jadi buta di sini apa yang dimaksud? Buta mata? Bukan. Kalau buta mata, tentu orang buta dia lebih celaka lagi dia. Di dunia dia sudah buta, nanti buta. Tapi buta yang dimaksud di sini apa? Buta mata hati. Atau buta pandangan ruh kita.
Udah Ibu? Hijab terbagi dua. Tahu ibu-ibu hijab itu apa? Apa itu hijab? Dalam fikih hijab itu penutup aurat. Tapi kajian kita tasawuf. Hijab dalam tasawuf adalah penghalang antara kita dengan Allah. Ibu pernah berdiri di pinggir jalan? Pernah melihat kawan yang di seberang jalan? Pernah? Kadang-kadang kawan itu nampak, kadang-kadang tidak. Betul? Siapa yang menghalanginya? Kan. Berapa? Mobil. Betul Pak Haji? Mobil lewat kan? Ini jalan. Saya tengok istri saya. Datang mobil tertutup. Lewat, nampak lagi. Begitu juga dalam solat. Ibu-ibu dalam solat pernah ingat Allah kemudian lupa? Pernah kan? Yang melupakan itu hijab namanya. Melihat atau mengingat Allah dengan hati. Melihat Allah dengan sir. Apa namanya? Sir. Atau juga disebutkan dengan ruh. Ruh yang dapat memandang Allah. Kenapa ruh dapat memandang Allah? Karena ruh dulu sebelum masuk ke dalam tubuh di alam arwah, kita ini sudah alam ajsam. Alam ajsam itu alam yang dunia ini. Di alam arwah kita semua sudah melihat Allah. Dengan firman Allah, alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, iya, kami menyaksikan. Ruh yang mana? Fir'aun itu dulu ruhnya itu juga menyaksikan Allah. Anak bayi nanti yang lahir 2027, ruhnya itu juga dulu sudah dapat memandang Allah. Subhanallahu. Disebutkan di dalam kitab Al-Hikam, ibadah itu mesti adanya makrifat. Makrifat itu tahu ibu? Mengenal. Mengenal Allah. Ibadah kalau ada makrifat dalam artian kata batin kita teringat kepada Allah, ibadah itu walaupun sedikit, dia lebih bermakna daripada banyaknya ibadah tapi tidak mengenal siapa yang disembah. Hijab terbagi dua. Yang pertama namanya hijab apa? Hijab apa namanya? Hijab nuraniyah. Hijab apa namanya? Nuraniyah. Ini ibu memang sangat penting dikaji ibu. Sebab ibu tu banyak amalan tu. Baca selawat, baca ini, baca itu. Banyak kali amalan. Kalah dengan saya. Saya umur masih muda. Ibu-ibu umur sudah lebih tua daripada saya. Tentu amalannya lebih banyak. Hasan Al-Basri pada suatu ketika datang khadamnya. Syekh, si Polan itu bilang ke kamu begini. Dalam artian kata dia ribah. Nanti sore dibelilah sembako, kue-kue. Kamu antar ke dia, bilang terima kasih daripada Hasan Al-Basri karena dia sudah
menyumbangkan kebaikannya. Ternyata kebaikan kita, Ibu, larinya kemana? Ke orang lain. Walaupun kita banyak pengajian, banyak kita beramal, kalau kita masih ghibah, berarti amalan kita jatuhnya ke orang lain. Hah? Bukan penyakit perempuan tuh, itulah penyakit nafsu. Penyakit nafsu amarah. Maka kalau kita tidak belajar tasawuf, nafsu itu tidak akan baik. Hijab nur. Yang kedua hijab zuluman. Zulmaniyah. Yang pertama hijab nuraniyah. Nur, cahaya. Yang kedua hijab zulmaniyah. Kegelapan. Zulmaniyah, garis miring, kegelapan. Sudah Ibu? Contoh hijab nur, ilmu. Ilmu itu menjadi hijab. Ilmu itu menjadi dinding penghalang kita dengan Allah. Ilmu yang seperti mana? Sebab kata Nabi, ilmu ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak maka kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak Saya ada ilmu, saya pendakwah, merasa diri saya hebat dengan ilmu, itulah dinding. Semakin banyak ilmu saya itu semakin jauh dengan Allah. Kenapa? Merasa diri saya itu yang berilmu. Barang siapa yang mengenal diri, dia kenal Allah. Diri kita itu apa sifatnya, Ibu? Bodoh. Yang berilmu itu siapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu, wahda, kudrah, iradah, ilmu. Ilmu sifat Allah. Lawannya jahil, bodoh. Itulah sifat kita. Maka ketika kita merasa berilmu, itu hijab, dinding antara kita dengan Allah. Saya banyak beramal, merasa diri banyak beramal, hijab. Terus beramal. Jadi beramal, bersedekah seperti buang sampah, Ibu. Ada Ibu ingat waktu Ibu buang sampah? Sampah yang udah dibuang masih teringat? Begitulah kita bersedekah, begitulah kita beramal. Hijab nur, kebaikan-kebaikan yang kita sandarkan kepada diri. Hijab zuluman, hijab gelap, sombong, yang tidak baik. Paham Ibu? Sekarang kita masuk an-na'imu wa in tanawwa'at madzahiruhu innama huwa bisyuhudihi wa qatirabihi. Nikmat walaupun bermacam-macam tempat zahirnya, hanya saja dianya nikmat itu dengan menyaksikan Allah dan dekat dengan Allah. Ruh kita baru mendapatkan nikmat kalau dia dapat menyaksikan nikmat itu datangnya dari dan dekat dengan Allah. Ruh senangnya dia dengan Allah, nggak senang dia dengan makan, nggak senang Bu. Makan itu sehingga kita senang nafsu itu. Jadi kita harus dapat memilah tubuh, nafsu, ruh, hati. Walaupun hakikatnya nanti ruh, kalbu, nafsu itu satu. Ketika kita gembira dengan makan, itu nafsu. Ketika berzikir, baca solawat, baca istighasah, tenang, ruh. Bukan lagi nafsu. Karena tubuh dia tidak kenal Allah. Ruh yang dapat mengenal Allah. Jadi
ruh itu bernikmat-nikmat kalau dia dapat memandang Allah, dekat dengan Allah. Sebaliknya, wal azab wa in tanawwa'at madzahiruhu innama huwa biwujudi hijab. Fasababul azab wujudul hijab. Maka penyebab ruh diazab oleh Allah karena adanya hijab, baik itu hijab nuraniyah atau hijab zulmaniyah. Wa itmamun na'im binadri ila wajhihil karim. Dan kesempurnaan nikmat itu dengan memandang kepada zat yang maha mulia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berkata, na'imur ruh wa 'azabuha innama huwa bisyuhudi rabbiha wa ihtijabiha. Kata musannif, nikmat ruh dengan menyaksikan Allah, azab ruh dengan terhijabnya Allah. Maka ruh kita kalau terhijab dengan Allah, dia gelisah, yang pertama, dan dia diazab oleh Allah. Di dunia dia sudah diazab. Maka kata Allah, barang siapa di dunia buta. Kenapa buta? Ada penghalang. Di akhirat lebih buta lagi. Maka tidak semuanya penduduk surga dapat memandang Allah. Tidak semua dapat melihat Allah. Sebab ini buktinya. Kalau di dunia buta, nanti di akhirat lebih buta lagi. Wa adallu sabila. Lebih tersesat jalan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika ba'da takhallusiha min alamil asbah wa taraqiha ila alamil arwah. Dan itu semua dapat kita peroleh setelah bersih dari alam asbah dan naik kepada alam arwah. Alam asbah itu paham ibu-ibu? Alam asbah itu dunia, alam tubuh. Asbah itu tubuh. Sudah? Asbah itu apa? Nabi ketika Isra lain daripada Mi'raj. Isra dan Mi'raj Nabi dengan tubuh dan ruh. Nah, umatnya Nabi Muhammad, dia hanya bisa Mi'raj. Dengan apa Mi'raj? Dengan ruh. Tubuh tidak bisa. Paham ibu? Salat itu Mi'raj. Nabi sebelum Mi'raj terjadi Isra. Di antara peristiwa yang terjadi pada Isra adalah pembelahan dada, disucikan hati Nabi. Apa maknanya? Sebelum bertemu dengan Allah harus suci dulu. Betul ibu? Walaupun Nabi tidak ada penyakit hati. Salat itu pertemuan hamba dengan Allah. Kata Nabi, al-musalli yunaji rabbah. Orang yang solat, dia bermunajat dengan Allah. Berarti solat itu mulai daripada takbir Mi'raj. Sebelum kita Mi'raj, perlu suci. Kalau Nabi dibelah ke dada, diambil hati. Bagaimana cara kita menyucikan hati sebelum solat? Berwudu. Man jaddadal wudu jaddadal iman. Barang siapa yang memperbaharui wudu, barang siapa yang berwudu, Allah memperbaharui imannya. Jadi kita baru dapat Mi'raj. Udah ibu ya? Ini saya sampaikan tidak apa-apa ibu ya. Jangan tersinggung nanti ya. Ini untuk ibu-ibu semua. Kalau majelis ilmu sudah mulai, jangan kasih salam.
Itu adabnya. Langsung duduk. Pintu itu usahakan jangan ada bunyi. Makna ada bunyi, maknanya pelan-pelan kita. Imam Syafi'i ketika duduk di hadapan Imam Malik, buka kitab, kan udah penuh catatannya. Mau buka lembaran itu pelan-pelan. Jangan ada suara, terganggu. Jadi kalau ibu-ibu kasih salam, nanti kalau yang yang dengar tidak jawab, sudah dosa. Jadi kajian kita mi'raj ketika sholat. Tangan boleh Allah atau ke bawah. Allah boleh. Ketika takbir itu sudah mulai mi'raj. Sudah mulai mi'raj. Yang naik ketika mi'raj itu bukan tubuh, tapi ruhaniyah kita. Maka di sini dikatakan baru kita dapat mi'raj di dalam solat ketika sudah bersih alam asbah, tubuh, alam tubuh. Apa maknanya? Ketika kita solat, jangan terlihat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu dari kita. Tetapi kita mesti memandang bahwa waktu kita gerak itu tajallilah sifat dan perbuatan Allah. Paham ibu-ibu? Waktu solat, kalau batin kita, ruhaniyah kita teringat kepada dunia, pekerjaan dan sebagainya, berarti ketika itu kita masih berada di alam asbah. Alam asbah itu dunia, teringat kepada diri. Mesti kita taraqi. Apa makna taraqi? Naik, meninggalkan alam dunia ini, memandang sifat dan perbuatan Allah. Paham ibu-ibu? Berapa sifat dan perbuatan Allah? Berapa sifat Allah yang Allah pinjamkan kepada kita? Berapa? Buka 20 banyak kali. 9 kali. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi wa daniyah. Ini sifat ketuhanan. Enggak ada campur tangan kita di situ. 7. Berapa? Kudrah, iradah, ilmu, sama, basar. Ibu datang dari rumah, 7 sifat itu ibu pakai. Betul bu? Coba sebutkan mana yang tidak ibu pakai. Yang pertama hayat, hidup. Kalau mati udah dari tadi kami datang ke rumah ibu. Iya bukan? Kalau kita meninggal sudah dari tadi kami datang. Datang untuk melayat. Melayat bu Ma, bukan melancong. Melayat. Hayat udah, hidup. Kudrat iradat. Apa itu kudrah? Kuasa. Melangkahkan kaki. Iradah. Keinginan. Lalu ilmu. Ilmu itu apa? Pengetahuan. Tahu kita ke Batam Center ini, kalau ada lampu merah berhenti. Kalau tidak ada ilmu, langsung kita. Tahu kita jalannya ke kanan. Tahu kita ke kiri. Apa lagi? Basar. Basar itu apa? Melihat. Melihat jalan. Lalu sama. Mendengar. Dengar klakson orang. Apa lagi? Kalam. Berkata-kata. Datang ke majelis ilmu kita. Tidak paham kita bertanya. Salah jalan kita tanya sama orang. 7 itu di luar solat kita pakai. Dalam solat lebih lagi. Hayat. Orang solat itu mesti hidup. Kalau mati apa namanya? Disolatkan. Kalau mati memang mayat. Disolatkan. Kudrat iradat. Pakai dalam solat. Pakai kudrah, kemampuan kita mengangkat tangan. Berdiri. Ruku. Orang mati. Kita suruh berdiri. Nggak bisa dia. Tanda kudrah Allah nggak ada lagi. Kemudian iradah, keinginan kita untuk solat. Ilmu. Solat itu perlu ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak sah solat. Basar. Melihat ke tempat sujud. Perlu.
sama mendengar bacaan rukun qauli, takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat, salawat, salam. Wajib didengar oleh telinga. Satu huruf tidak terdengar oleh telinga, dalam mazhab Syafi'i tidak sah bacaan. Tidak sah bacaan, tidak sah rukun, tidak dikatakan Lalu yang terakhir, kalam Allah. Kita buka mulut. Maka membaca bacaan solat bukan keluar suara itu dengan mulut. Sebab orang bisu ada mulut kan? Tidak keluar. Nah, berarti adanya pemberian sifat Allah. Namanya ketika solat memandang sifat itu, yang memandang itu ruhaniyah kita, Ibu. Paham, Ibu? Nah, maka ketika solat, konsep solat dua, musyahadah atau murakabah, memandang Allah atau merasa dipandang. Itu aja konsep solat. Baru diterima. Kalau enggak diterima solat. Dalilnya dalam surah Al-Ma'un, dalilnya dalam surah Thaha. Aqimis sholata lidik, dirikan solat untuk ingat aku. Berarti dalam solat kita mesti meninggalkan alam asbah. Ketika ruhaniyah kita, batin kita memandang kepada sifat dan perbuatan Allah, ketika itu sudah tertinggal alam asbah, masuklah kita ke alam arwah. Ruh ada dua istilahnya. Ruh yang pertama namanya ruh hayawani. Apa yang pertama? Ruh hayawani ini, Ibu, letaknya antara kulit dengan daging. Di mana letaknya? Kalau tangan kita teriris, yang sakit di kulit, masuk di daging nggak sakit lagi, Bu. Kalau nggak percaya, coba nanti iris tangan, Bu. Kalau nggak percaya. Iya, Bu. Sebab nanti orang dalam neraka diganti kulitnya, bukan dagingnya. Kulit dalam neraka itu lebih tebal daripada kulit ini. Lebih tebal. Kenapa dibuat lebih tebal? Agar lebih merasa siksaan. Ruh haiwani itu antara kulit dengan daging. Keluar mati. Ruh haiwani ini yang namanya makhluk hidup, termasuk binatang, dia ada. Apa bedanya binatang dengan manusia? Manusia memiliki namanya ruh latifah rabbaniyah. Binatang tidak. Apa namanya? Nah, ruh latifah rabbaniyah lah yang di dalam solat kita latih-latih untuk dapat memandang sifat dan perbuatan Allah. Solat itu sifat dan perbuatan Allah. Kalau sifat dan perbuatan Allah tidak ada, nggak bisa kita solat, Bu. Betul nggak? Betul. Ibu baca Al-Quran. Suara bagus, irama. Itu karena masih ada sifat kalam Allah diberi kepada kita. Kalau tidak ada kalam Allah itu, tak bisa. Bukan mulut. Orang bisu, orang mati ada mulut. Tak bisa juga dia. Berarti adanya sifat dan perbuatan. Jadi kita, Bu, umur kita sudah tua-tua, di luar solat, dengan di dalam solat, sering-seringlah melatih ruhaniyah kita agar dapat memandang sifat dan perbuatan Allah. Kalau kamu, kata Allah, di dunia buta, nanti lebih buta lagi. Kalau kamu di dunia sudah terang, nanti lebih terang lagi. Maka man rabbuka di dalam kubur bagi orang yang tidak kenal Allah. Bagi orang yang kenal dengan Allah, seperti kita baca cerita-cerita pada para ulama, malaikat aja kalah dengan para ulama. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau di dunia kita sudah dapat, sudah kenal Allah, masuk dalam kubur mudah saja menjawab. Siapa yang menjawab dalam kubur? Ruhaniyah kita. Yang disiksa siapa?
ruh kita. Amal itu cuman menjadi teman dalam kubur, kata Imam Al-Ghazali. Itu pun kalau amalnya selamat. Kalau kita baca hadis Nabi, ketika dialog antara Mu'adz bin Jabal dengan Nabi, rasanya amal kita hampir-hampir tidak selamat. Sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah sudah menciptakan 7 malaikat menjaga setiap lapisan. Amal kita setiap hari naik. Ada amal kita di langit pertama sudah ditolak, dilempar oleh Allah, oleh malaikat. Tidak diterima. Adanya riya. Langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Itu periksa-periksa amal. Maka saya sering menyampaikan bahwa jangan berpegang kepada amal, tapi terus beramal, tetapi berpegang kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada pertanyaan ibu? Apa itu? Ya, ya. Nanti. Enggak apa-apa, nanti. Ya, setelah pengajian. Oh. Maka waktu di posko itu, ketika itu ada tuan guru dari Malaysia. Saya waktu itu telat datang. Saya buka pintu, langsung saya duduk di depan pintu. Saya itu nggak senang kali kalau orang itu suruh, karena dianggap kita ustaz, orang memuliakan kita. Khidmat dalam tasawuf, khidmat itu melayani. Cuman khidmat itu mesti dengan ilmu. Bukan sembarangan khidmat. Ini dia panggil lagi, Ustaz, di depan. Itu terganggu, tuan guru lagi menyampaikan. Kita sudah berusaha buka pintu pelan-pelan supaya orang tidak tahu, langsung duduk. Tapi bukan, nanti kita sampaikan. Ada pertanyaan ibu tentang solat? Wala takum minal ghafilin. Janganlah lalai di dalam solat. Sebab nanti amalan ibu salawat, bersedekah, itu nanti diperiksa oleh Allah setelah bebasnya solat. Ya. Oh. Oh, berjamaah. Posisinya imam di mana? Kalau imamnya posisinya di ruku', boleh kita langsung ruku'. Kita dihitung 1 rakaat dengan si imam. Udah boleh? Iya apa? Itulah ibu tadi tengok orang di luar jalan. Hasan Al-Basri itu meminang Rabi'atul Adawiyah, ulama sufi perempuan. Dia mengatakan, saya sangat cinta kepada kamu, saya sangat suka kepada kamu. Oh begitu ya. Wahai Hasan Al-Basri, ada di rumah ini adikku lebih muda dan dia lebih cantik, lebih menawan. Dan itu dia. Langsung Hasan Al-Basri memutar, dia tengok. Oh berarti cinta kamu dusta. Kata kamu cinta kepada aku, tapi baru saya bilang adikku, langsung melihat. Adik boleh gitu juga, jangan lihat orang luar. Kita telat. Posisi si imam sedang ruku'. Ketika kita takbir Allahu Akbar, lalu kita ruku', mendapatkan tumakninah sebentar. Imam masih dalam ruku'. Kita dihitung 1 rakaat walaupun tidak dapat Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya sudah duduk di antara 2 sujud. Kebiasaan orang nunggu imam.
Tapi kalau ilmu mengatakan bukan. Allahu Akbar. Rupanya imam sedang i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Langsung kita. Sami Allah liman hamidah. Tangan begini. Berarti kita tidak mendapatkan satu. Jadi baru hitung satu rakaat dengan imam kalau memperdapatkan imam ketika rukuk. Kemudian jangan terburu-buru untuk sholat. Hukumnya makruh. Contoh imam sedang rukuk. Kita cepat-cepat lari untuk mendapatkan rukuk dengan imam. Padahal itu salah. Tak baca niat. Itu tidak sah sholat. Ya. Niat itu di antara Allahu Akbar dari A sampai Bar sudah habis niat. Itu ibu-ibu dilatih ya, bagaimana kita dapat mi'raj di dalam sholat. Harus kita dapat memandang sifat dan perbuatan Allah. Ada lagi pertanyaan ibu mengenai tentang sholat, mengenai tentang tasawuf. Apa itu? Boleh. Boleh. Memang dalam sholat kita tetap ada yang namanya lupa kepada Allah. Itu sudah kerjaan iblis. Tetap ada itu. Maka ketika kita sholat, ingatan hati kita kepada pekerjaan, ingatan kepada pekerjaan itu namanya hijab. Seperti tadi, sedang melihat orang, ada mobil, tertutup dia. Lewat, nampak lagi. Begitu juga kita. Kadang ingat kepada Allah, kadang tidak. Berarti masih ada hijab. Makanya kita berzikir untuk menghilangkan hijab itu, ibu-ibu. Maka sangat penting bagi kita memperbaiki zahir dan batin. Yang paling penting sekarang batin, ibu. Ibu-ibu memperbaiki zahir dari dulu kita sudah memperbaiki zahir. Dari gadis ibu-ibu pakai lipstick sampai sekarang pakai lipstick. Ya kan? Waalaikumsalam. Ibu-ibu ini ketawa saya bilang ibu-ibu pakai lipstick dari gadis tadi. Ya, saya paham do. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanallah wa ta'ala, bahwa sangat penting kita menghabiskan waktu untuk memperbaiki ruhaniyah kita. Sebab kita bukan berurusan dengan tubuh lagi sekarang. Paling kita berurusan dengan tubuh beberapa tahun lagi. Kita tidak tahu umur kan. Tapi tubuh kekal tidak, ibu? Tubuh nggak kekal. Ruh kekal tidak, ruh? Maka kekalnya ruh beda dengan kekal Allah. Kalau kekal ruh dikekalkan oleh Allah. Jadi harus kita memperbaiki ruhaniyah kita. Walaupun mata terpejam nanti, ruh itu dapat dia melihat. Istri Fir'aun siapa? Asia. Ketika disiksa oleh Fir'aun, Asia berdoa, ya Allah bangunkan bagiku baitan fil jannah, istana di surga. Sebelum ruhnya itu keluar, maka Allah memperlihat istana di surga. Maka dia memandang istana itu bukan hanya dengan mata, tetapi dengan ruhaniyahnya. Karena ruh itu dapat melihat sesuatu yang tidak dijangkau dengan mata. Kata Imam Al-Ghazali, kalau hati sudah baik, hati sudah bersih, dia dapat memandang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi.
Maka mesti kita jaga hati. Puluhan tahun kita sudah membuat mata hati itu menjadi gelap. Baik itu dengan makanan ataupun dengan kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka waktu baca istighfar jangan lalai. Astaghfirullahaladzim. Dalam hati langsung istighfar juga. Harus ada penyesalan. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Bertekad tidak mengulang lagi. Kalau hati lalai, maka taubat kita tidak diterima. Karena syaratnya tidak lengkap. Karena syarat taubat itu istighfar, menuntut ampun kepada Allah, menyesal dan tidak mengulangi lagi. Bertekad tidak mengulangi lagi. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanallahu wa ta'ala. Jadi nikmat ruh itu, azab ruh itu, kalau ruh itu terhijab dengan Allah. Jadi mulai nanti zuhur, solat itu diperbaiki. Yang dikejar itu kualitasnya solat itu, bukan hanya kuantitas. Ini banyak-banyak rakaat tapi hatilah lalai. Dan ibu-ibu harus banyak juga mengqadha solat. Mungkin masa muda pernah tinggal solat, qadha. Ini nggak cukup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, nangis-nangis. Astagfirullahaladzim itu bukan untuk solat. Itu untuk dosa kita dengan Allah. Kalau hutang ya bayar dengan hutang. Jadi taubat itu istighfar bagi dosa. Kalau kita meninggalkan solat, taubat kita bukan istighfar, tapi taubat kita melunaskan, mengqadha solat. Seperti orang membunuh seseorang. Apa taubatnya ibu? Ada seseorang membunuh. Kan banyak terjadi pembunuhan di Batam. Harus taubatnya harus dibunuh. Kalau ada seorang anak membunuh umpamanya anak yang lain, dipancung umpamanya. Bagi ahli waris, pancung juga anak itu. Itu taubat bagi dia. Kalau tidak, maka nanti dia akan disiksa nanti. Paham ibu kan? Jadi dosa itu cara taubatnya itu tergantung dosa. Dulu masa muda pernah kita ambil punya orang. Taubatnya bukan istighfar. Hablum minallah wa hablum minannas. Gak tahu lagi berapa banyak diambil. Orangnya udah mati, ahli warisnya ndak ada. Oh, berarti banyak-banyak menghadiahkan amal kebaikan kepada orang tersebut. Itu jalan keluar yang paling akhir dianjurkan oleh ulama di dalam kitab fikih ibu. Jadi ibu harus banyak mengqadha solat. Jangan banyak melakukan solat tahajud, solat duha, solat wajib pernah tinggal, tapi tidak peduli lagi. Dalam kitab Murakil Ubudiyah namanya maghrur. Orang itu tertipu. Tapi dia menganggap dirinya itu udah banyak amal, udah dekat dengan Allah. Padahal tidak. Orang itu tertipu. Maka qadha solat itu ibu lebih banyak pahalanya. Kalau mencari pahala. Kalau mencari dekat dengan Allah, lebih juga mendekati. Bahkan banyak melakukan amalan sunnah, solat sunnah, tapi solat wajib itu ada yang tertinggal tidak diqadha, bukan malah dekat dengan Allah, tapi malah jauh dengan Allah Subhanallahu ta'ala. Mana lebih ringan tubuh kita ibu? Qadha solat atau melakukan solat sunnah? Mengqadha. Ada orang mengqadha solat itu berat, tapi kalau solat sunnah cepat dia. Itulah kesalahan dalam beramal. Qadha itu dia tidak terbatas waktu. Contoh kalau solat zuhur diqadha waktu subuh boleh juga. Atau solat subuh diqadha waktu maghrib boleh juga. Sengaja aku solat fardu zuhur. Kita sekarang waktunya apa ini? Duha. Kita niat sengaja aku solat fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Itu jatuhnya ke qadha. Tidak mesti disebut qadhaan. Tapi kalau menyebutkan qadhaan dapat sunnah. Atau waktu zuhur.
Kita teringat, waktu Isya sebenarnya tinggal karena ketiduran. Kita niat, sengaja aku sholat fardu Isya karena Allah Ta'ala. Sudah sah, jatuh ke qadha. Kalau sholat yang tertinggal itu sengaja, qadha itu wajib. Maka di dalam fikih, haram hukumnya mempergunakan waktu selain waktu yang berhajat kalau kita tinggal sholat. Paham ibu-ibu? Contoh, kita dulu masa muda ada tinggal sholat. Haram hukumnya kita jalan-jalan rihlah, itu haram hukumnya. Bukan rihlah itu yang haram. Kita menggunakan waktu untuk rihlah itu haram. Rihlah itu bukan wajib. Itu dalam fikih. Maka sholat itu sangat ditekan, ibu. Bahkan siksaan bagi orang yang sholat itu lebih daripada yang lain. Dalam kitab fikih ada seorang anak meninggalkan sholat. Anjur dia tobat 3 kali. Nak, qadha sholatmu. Enggak mau dia. Nak, qadha sholatmu. Nak, qadha sholatmu. Enggak mau juga dia. Dalam fikih hukumnya wajib bagi orang tua untuk pancung lehernya. Kenapa? Karena dia sudah menghancurkan agama. Faman tarakaha faqad hadamat dina. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia menghancurkan agama. Begitulah pentingnya sholat. Sholat itu amal badan yang paling utama setelah syahadat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu amalan badan kan? Yang paling utama adalah setelah syahadat, mendirikan sholat. Jadi qadha sholat. Malam bangun tahajud, tetap laksanakan tahajud, tapi jangan lupa qadha sholat. Sebab di dalam kubur ada ular namanya syaja'un akra, kepala 1 ekor, kepalanya 99. Dia akan mengazab mayit yang tinggal sholat subuh hingga zuhur, zuhur hingga asar, asar hingga maghrib, maghrib hingga isya. Itu ular 99 kepalanya. Kita jangankan ular, jatuh aja cicak, kecoa ataupun apa lagi itu? Limpan, itu udah loncat-loncat kita. Apalagi nanti di dalam kubur sendiri. Tidak ada yang menemani. Kecuali kalau ada amal yang soleh. Amal soleh itu zahir dan batin mesti soleh. Zahirnya dia baik, batinnya juga baik. Dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan ibu? Kalau tidak ada, kita zikir. Boleh. Apa dia? Ya. Atau saya ini Pak. Ya Pak Haji. Ini yang awal gitu ya. Yang awal kan mengenai sifat Tuhan itu Mas Firul Jamal itu. Nah itu pancaran kasih sayang Allah ya, kelembutan Allah dan rahmat Allah. Ketika sifat ini dominan ya, kasih sayang Allah itu pancaran kelembutan Allah dominan di dunia, terasa penuh dengan kesenangan. Kemudian penuh dengan keberkahan. Waktu Allah menampakkan jamalnya, sehingga orang bisa merasakan cintanya melalui dunia keberkahan, berbanyak selawat kepada Allah. Kemudian mazahirul jalal, manifestasinya keperkasaan Allah dan kebesaran Allah. Saat sifat ini tampak, ujian dan cobaan datang silih berganti. Jadi ujian, cobaan itu silih berganti, sifatnya jalal ya. Kemudian di dalam kondisi ini para sufi ini diajarkan untuk tetap tidak husnuzon. Kondisi banyak misalnya cobaan, ujian segala macamnya, kita tidak boleh mengeluarkan sifat husnuzon kepada Allah. Kemudian menerima kadarnya dan qadar, kita menjadikan segala peristiwa ini
bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ya. Dan itulah kira-kira barangkali yang disampaikan tadi. Berarti. Ya, ya. Jadi dalam kondisi kita mendapat kesenangan, tidak kita merasa enak di dunia ini. Tapi pada waktu kita mendapat kesulitan, cobaan segala macamnya, tentu kan ada nafsu kita kan, seperti dikatakan tadi, kita boleh husnuzon gitu. Suzon. Iya. Barangkali itu mungkin yang sedikit tambah. Terima kasih. Ya, tidak boleh kita suudzon, buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tasawuf, Allah ta'aruf ilahiyah itu dengan dua jalan. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita itu dua jalan. Dengan sifat jamal dan dengan sifat jalal. Allah memberi kita nikmat, memberi nikmat kebaikan, tapi lupa solat, lupa berzikir, banyak meninggalkan kewajiban. Itu tanda dia tidak kenal. Kalau sifat baik dia tidak sadar, dia tidak kenal, maka tunggu-tunggu nanti Allah akan memberi pengenalan kepada orang itu dengan sifat jalal, diberi musibah. Coba tengok waktu gempa itu. Orang banyak berzikir kan? Banyak berzikir karena dia tahu bahwa yang memberi gempa itu Allah. Tapi kalau tidak gempa, nggak banyak orang berzikir. Berarti dia tidak dapat mengenal Allah dengan sifat jamalnya. Perlu dia mengenal Allah dengan sifat jalal, sifat kehebatan. Ada istilah kemarin itu, harta benda boleh hilang, tapi iman jangan hilang. Iman jangan hilang. Mereka itu telah kehabisan harta bendanya, mereka tetap melaksanakan sholatnya. Jadi tidak beruzon. Betul. Memang iman itu inti dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu ibu-ibu, kita belajar tasawuf ini untuk dapat memandang sifat dan perbuatan Allah. Kalau kita dapat memandang sifat dan perbuatan Allah, cara memandangnya itu dengan ruh, bukan dengan nafsu. Musibah yang terjadi pada kita, Bu, lebih cepat kita menghadapinya dengan tenang. Kenapa? Kita memandang itu datangnya dari... Coba, Bu, kalau kita tidak dapat memandang itu datang dari Allah. Dengan mata aja kita pandang. Marah kita. Contoh. Lagi kita berdiri di lampu merah, ada aja anak-anak itu nabrak lewat belakang. Marah enggak, Ibu, kira-kira? Pasti marah. Tidak ada otak kamu ya. Tidak ada mata. Padahal dia udah tahu mata ada. Kan dibilang tadi tidak ada mata. Padahal mata kan ada. Itu karena marahnya kita. Coba pandang kepada sifat dan perbuatan Allah. Secara zahir dia salah. Dah, coba pandang. Dia dapat bergerak menggaskan motor itu karena diberi kekuatan oleh Allah. Dia menabrak kita itu diberi kekuatan oleh... Oh, masalah motor kita lecet. Panggil dia baik-baik. Kan tidak perlu marah. Panggil dia, di mana rumah kamu? Datang ke rumah, Bu. Ini motor saya lecet, Ibu. Saya minta ganti rugi. Selesai masalah. Jadi kalau marah-marah itu memang nggak ada solusi. Marah itu sifat setan. Marah itu akibat hati kita masih berpenyakit. Coba pandang kepada sifat dan perbuatan Allah. Tidak ada marah. Maka ulama tasawuf dicaci, dihina, dilempar, mereka tidak marah. Rasulullah, ketika orang Taif mengusir beliau, kenapa tidak marah? Karena dapat memandang sifat dan perbuatan Allah. Pada suatu ketika Rasulullah bukan lupa, ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, dalam ayat ma ramaita
Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu ala Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi faddala al bani adam bil ilmi wal amal ala jam'il alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang senantiasa memberi kepada kita bermacam-macam nikmat. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun tanpa kita minta. Lemah kita untuk mensyukurinya. Tetapi walaupun kita tidak sampai kepada hakikat syukur, tapi kita senantiasa diperintahkan untuk bersyukur. Ketika kita mendapat nikmat, cara bersyukur bagaimana? Syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan anggota badan meletakkannya pada tempat yang diridai oleh Allah. Syukur dengan hati dapat memandang bahawa nikmat itu datangnya dari Allah. Terlihat di dalam batin kita, orang memberi kepada kita. Dalam batin kita yang terlihat bukan orang itu, mata melihat orang, tetapi batin kita memandang orang itu didatangkan oleh Allah. Itu hati kita teringat kepada Allah. Kemudian ruhaniyah kita memandang sifat dan perbuatan Allah, sifat jamalnya Allah. Sifat Allah secara global terbagi dua, Ibu. Sifat jamal dan sifat jalal. Terbagi berapa? Ibu-ibu pernah sakit? Pernah. Ketika sakit kita teringat kepada obat. Tidak tajalli dalam batin kita. Kalau kita sakit, musibah, itu sifat jalal Allah namanya. Kalau nikmat, itu sifat jamal Allah. Sifat jamal itu sifat yang baik-baik. Sifat jalal itu sifat kehebatan Allah. Musibah itu baik atau tidak, Ibu? Musibah itu kalau kita memandang dengan nafsu tidak baik. Coba pandang musibah itu dari siapa? Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un. Jadi baik manfaat atau mudarat datangnya dari Allah. Mudarat, musibah, bala dari sifat jalal.
nikmat, kesehatan, ada rezeki dan sebagainya bersumber daripada sifat jamal Allah. Dua secara garis besar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti bersyukur tadi dengan lisan. Coba bersyukur lagi untuk lisan. Bisa? Paham maksud saya? Saya dapat minuman. Alhamdulillah. Ini nikmat. Lisan ini nikmat apa bukan? Coba syukur untuk lisan lagi. Bisa? Tak bisa. Kita baca lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga nikmat. Maka hakikat syukur kita tidak mampu. Sebab mensyukurinya itu juga dengan nikmat. Begitu banyaknya, begitu luasnya nikmat Allah sehingga kita tidak sampai kepada hakikat syukur. Maka syukur nikmat itu dengan lisan, dengan anggota badan, dengan hati teringat itu datang dari Allah. Yang terakhir dengan ruh. Dengan apa? Dengan ruh. Memandang sifat dan perbuatan Allah. Yang sangat kita cintai dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita yang mulia. Wabil khusus bizikri Abuya. Semoga Abuya diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Haji selaku pembina Majlis Taklim Kurnia Muslimah Batam beserta Ibu Wakil Ketua, Bu Ketua, seluruh perangkat kepengurusan. Terima kasih juga kepada jamaah Kurnia kemarin sudah mempercayakan kepada kami untuk balik ke Aceh mengantar sedikit banyaknya bantuan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ibu-ibu, ibu-ibu jauh semua ya. Ibu dari Tiban ya. Ibu apa nama itu? Ibu Das. Bu Das. Ini satu lagi? Maimunah ya. Kalau ini tahu ya. Kemarin ada pengajian. Pagi Jumat itu ada pengajian baca perbaiki tentang solat. Jadi orang ini datang dari jauh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kajian kita tentang tauhid tasawuf. Udah Ibu Lis? Ya, Ibu Lis luar biasa. Luar biasa. Pulang ke Aceh kemarin itu sibuknya luar biasa emang. Mau ke Aceh. Iya. Mau berangkat lagi? Tanggal? Oh, tanggal 1. Oh, gitu ya. Kita kajiannya ilmu tauhid tasawuf, Ibu-ibu. Ibu-ibu, salat itu yang dikejarnya kualitas atau kuantitas? Hah? Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab beliau Tanbihul Muqtarid, salat 2 rakaat hati orang yang ingat Allah lebih baik daripada 1000 rakaat. Jadi ilmu tasawuf untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Itu ilmu tasawuf. Sudah Ibu? Sudah. Kalau sudah jangan bisik-bisik lagi. Jadi ilmu tasawuf meningkatkan kualitas amal kita, Ibu. Memperbaiki amal kita mesti dengan
Tasawuf. Kita di dalam beramal dengan tubuh dan ruh. Dengan apa? Rasulullah ketika Isra Mi'raj pakai apa? Hah? Pakai ruh saja. Tubuh dan ruh bertemu dengan Allah. Hakikat daripada solat Mi'raj. Apa hakikat solat? Mi'raj disebutkan dalam kitab Tafsir Ta'wilun Najmiyah. Solat kalau tidak Mi'raj dalam pandangan Allah bukan solat. Dalilnya dalam surat Thaha. Dalilnya juga ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, dalam artian kata pekerjaan kita, anakmu termasuk cucu kita, dapat melalaikan hatimu mengingat. Lalu kata Allah, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, hartanya membuat dia lalai, anak dan cucunya membuat hatinya lalai mengingat Allah, faulaika humul khasirun, mereka termasuk orang yang rugi. Wal asr innal illal ladzi wa amilus amal yang soleh akan terangkat kepada Allah. Amal yang soleh yang dimaksud di sini zahirnya baik, batinnya juga baik. Solat zahirnya sudah baik, syarat benar, rukun benar. Dalam solat tangannya tidak bergerak-gerak, walaupun gatal di kepala dia tahan. Zahirnya baik. Sekarang coba pandang batin. Yang dipandang oleh Allah batin, hati. Kalau hati ingat Allah, maka solat ini zahir dan batin baik. Kalau tidak berarti zahirnya baik, batinnya tidak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah tua-tua, cara beramal, lihat hari yang dimana hari itu dilipat gandakan amal. Yang kedua, lihat amal yang dilipat gandakan amal itu. Yang ketiga, memperbaiki amal dan menjaga amal. Lebih baik dalam kebun kita, tanaman sedikit, terawat dengan baik, pagarnya baik, daripada tanaman banyak, tidak terurus, pagarnya tidak baik. Contoh, solat banyak, puasa banyak, bersedekah banyak, membicarakan orang juga banyak. Marah itu penyakit hati, hukumnya haram. Ketika kita marah, itu kita sudah melakukan dosa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takum minal ghafilin. Kata Allah, janganlah kamu lalai di dalam solat. Jadi kajian kita hari ini bagaimana kita mi'raj di dalam solat. Wa man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini buta kata Allah, maka dia di akhirat lebih buta lagi. Jadi buta di sini apa yang dimaksud? Buta mata? Bukan. Kalau buta mata, tentu orang buta dia lebih celaka lagi dia. Di dunia dia sudah buta, nanti buta. Tapi buta yang dimaksud di sini apa? Buta mata hati. Atau buta pandangan ruh kita. Udah ibu? Hijab terbagi dua. Tahu ibu-ibu hijab itu apa? Apa itu hijab?
Hmm? Dalam fikih hijab itu penutup aurat. Tapi kajian kita tasawuf. Hijab dalam tasawuf adalah penghalang antara kita dengan Allah. Ibu pernah berdiri di pinggir jalan? Pernah melihat kawan yang di seberang jalan? Pernah? Kadang-kadang kawan itu nampak, kadang-kadang tidak. Betul? Siapa yang menghalanginya? Kan. Berapa? Mobil. Betul Pak Haji? Mobil lewat kan? Ini jalan. Saya tengok istri saya. Datang mobil tertutup. Lewat, nampak lagi. Begitu juga dalam solat. Ibu-ibu dalam solat pernah ingat Allah kemudian lupa? Pernah kan? Yang melupakan itu hijab namanya. Melihat atau mengingat Allah dengan hati. Melihat Allah dengan sir. Apa namanya? Sir. Atau juga disebutkan dengan ruh. Ruh yang dapat memandang Allah. Kenapa ruh dapat memandang Allah? Karena ruh dulu sebelum masuk ke dalam tubuh di alam arwah, kita ini sudah alam ajsam. Alam ajsam itu alam yang dunia ini. Di alam arwah kita semua sudah melihat Allah. Dengan firman Allah, alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, iya, kami menyaksikan. Ruh yang mana? Fir'aun itu, dulu ruhnya itu juga menyaksikan Allah. Anak bayi nanti yang lahir 2027, ruhnya itu juga dulu sudah dapat memandang Allah subhanallahu. Disebutkan di dalam kitab Al-Hikam, ibadah itu mesti adanya makrifat. Makrifat itu tahu ibu? Mengenal. Mengenal Allah. Ibadah kalau ada makrifat dalam artian kata batin kita teringat kepada Allah, ibadah itu walaupun sedikit, dia lebih bermakna daripada banyaknya ibadah tapi tidak mengenal siapa yang disembah. Hijab terbagi dua. Yang pertama namanya hijab apa? Hijab apa namanya? Hijab nuraniyah. Hijab apa namanya? Nuraniyah. Ini ibu memang sangat penting dikaji ibu. Sebab ibu tu banyak amalan tu. Baca selawat, baca ini, baca itu. Banyak kali amalan. Kalah dengan saya. Saya umur masih muda. Ibu-ibu umur sudah lebih tua daripada saya. Tentu amalannya lebih banyak. Hasan Al-Basri pada suatu ketika datang khadamnya, Syekh, si Polan itu bilang ke kamu begini. Dalam artian kata dia ribah. Nanti sore dibelilah sembako, kue-kue. Kamu antar ke dia, bilang terima kasih daripada Hasan Al-Basri karena dia sudah menyumbangkan kebaikannya. Ternyata kebaikan kita ibu larinya kemana? Ke orang lain. Walaupun kita banyak pengajian, banyak kita beramal, kalau kita masih ribah, berarti amalan kita jatuhnya ke orang lain. Bukan penyakit perempuan tu, itulah penyakit nafsu. Penyakit nafsu amarah. Maka kalau kita tidak belajar tasawuf, nafsu itu tidak akan baik. Hijab nur. Yang kedua hijab zuluman. Zulmaniyah. Yang pertama hijab nuraniyah. Nur, cahaya. Yang kedua hijab zulmaniyah. Kegelapan. Zulmaniyah, garis miring kegelapan.
Sudah Ibu? Contoh hijab nur, ilmu. Ilmu itu menjadi hijab. Ilmu itu menjadi dinding penghalang kita dengan Allah. Ilmu yang seperti mana? Sebab kata Nabi, ilmu ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak maka kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak Saya ada ilmu, saya pendakwah, merasa diri saya hebat dengan ilmu, itulah dinding. Semakin banyak ilmu saya itu semakin jauh dengan Allah. Kenapa? Merasa diri saya itu yang berilmu. Barang siapa yang mengenal diri, dia kenal Allah. Diri kita itu apa sifatnya, Ibu? Bodoh. Yang berilmu itu siapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu, wahda, qudrah, iradah, ilmu. Ilmu sifat Allah. Lawannya jahil, bodoh. Itulah sifat kita. Maka ketika kita merasa berilmu, itu hijab, dinding. Antara kita dengan Allah. Saya banyak beramal, merasa diri banyak beramal, hijab. Terus beramal. Jadi beramal, bersedekah seperti buang sampah, Ibu. Ada Ibu ingat waktu Ibu buang sampah? Sampah yang udah dibuang masih teringat? Begitulah kita bersedekah, begitulah kita beramal. Ini yang telepon Ibu orang Sabah Malaysia, dia orang Filipin. Waktu saya mengajar di Sabah itu banyak anak Filipina itu yang enggak ada data di negara. Sehingga anak itu dia tidak bisa belajar di sekolah. Anak 13 tahun Ibu baca Al-Quran aja dia enggak bisa, apalagi baca tulis. Jadi ini sedang diusahakan untuk mereka agar bisa mondok. Kalau di Malaysia nggak bisa, paling kalau di Indonesia nanti kalau bisa. Maka target saya itulah. Maka ibu-ibu ya, ada rezeki nanti dibantu itu tanah pesantren 12 juta lagi. Nanti saya bagi cengkleng itu ibu-ibu ya ke depan. 2000 masuk, kalau udah penuh kasih balik. Jangan nanti ada satu jamaah itu dia masukkan cengkleng kan, kemudian dibuka lagi cengkleng itu. Itu hukumnya haram, makan itu haram. Sebab kita udah niat. Makan makanan yang haram hati mati, makan makanan yang syubhat hati gelap. Maka dijaga makanan untuk anak-anak, untuk cucu-cucu. Kalau pulang pengajian nggak usah beli seperti sosis, makanan-makanan pasar itu jangan dikasih ke cucu ibu. Dan efeknya itu sangat luar biasa. Hijab nur, kebaikan-kebaikan yang kita sandarkan kepada diri. Hijab zuluman, hijab gelap, sombong, yang tidak baik. Paham ibu-ibu? Sekarang kita masuk an-na'imu wa in tanawwa'at madzahiruhu innama huwa bisyuhudihi wa qatirabihi. Nikmat walaupun bermacam-macam tempat zahirnya, hanya saja dianya nikmat itu dengan menyaksikan Allah dan dekat dengan Allah. Ruh kita baru mendapatkan nikmat kalau dia dapat menyaksikan nikmat itu datangnya dari dan dekat dengan Allah. Ruh senangnya dia dengan Allah, nggak senang dia dengan makan, nggak senang bu. Makan itu sehingga kita senang nafsu itu. Jadi kita harus dapat memilah tubuh, nafsu, ruh, hati. Walaupun hakikatnya nanti ruh, kalbu, nafsu itu satu.
Ketika kita gembira dengan makan, itu nafsu. Ketika berzikir, baca solawat, baca istighasah, tenang, ruh. Bukan lagi nafsu. Karena tubuh dia tidak kenal Allah. Ruh yang dapat mengenal Allah. Jadi ruh itu bernikmat-nikmat kalau dia dapat memandang Allah, dekat dengan Allah. Sebaliknya, wal azab wa in tanawwa'at madzahiruhu innama huwa biwujudi hijab. Fasababul azab wujudul hijab. Maka penyebab ruh diazab oleh Allah karena adanya hijab, baik itu hijab nuraniyah atau hijab zulmaniyah. Wa itmamun na'im binadri ila wajhihil karim. Dan kesempurnaan nikmat itu dengan memandang kepada zat yang maha mulia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berkata, na'imur ruh wa 'azabuha innama huwa bisyuhudi rabbiha wa ihtijabiha. Kata musannif, nikmat ruh dengan menyaksikan Allah, azab ruh dengan terhijabnya Allah. Maka ruh kita kalau terhijab dengan Allah, dia gelisah, yang pertama, dan dia diazab oleh Allah. Di dunia dia sudah diazab. Maka kata Allah, barang siapa di dunia buta. Kenapa buta? Ada penghalang. Di akhirat lebih buta lagi. Maka tidak semuanya penduduk surga dapat memandang Allah. Tidak semua dapat melihat Allah. Sebab ini buktinya. Kalau di dunia buta, nanti di akhirat lebih buta lagi. Wa adallu sabila. Lebih tersesat jalan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika ba'da takhallusiha min alamil asbah wa taraqiha ila alamil arwah. Dan itu semua dapat kita peroleh setelah bersih dari alam asbah dan naik kepada alam arwah. Alam asbah itu paham ibu-ibu? Alam asbah itu dunia, alam tubuh. Asbah itu tubuh. Sudah? Asbah itu apa? Nabi ketika Isra lain daripada Mi'raj. Isra dan Mi'raj Nabi dengan tubuh dan ruh. Nah, umatnya Nabi Muhammad, dia hanya bisa Mi'raj. Dengan apa Mi'raj? Dengan ruh. Tubuh tidak bisa. Paham ibu? Salat itu Mi'raj. Nabi sebelum Mi'raj terjadi Isra. Di antara peristiwa yang terjadi pada Isra adalah pembelahan dada, disucikan hati Nabi. Apa maknanya? Sebelum bertemu dengan Allah harus suci dulu. Betul ibu? Walaupun Nabi tidak ada penyakit hati. Salat itu pertemuan hamba dengan Allah. Kata Nabi, al-musalli yunaji rabbah. Orang yang solat, dia bermunajat dengan Allah. Berarti solat itu mulai daripada takbir mi'raj. Sebelum kita mi'raj, perlu suci. Kalau Nabi dibelah ke dada, diambil hati. Bagaimana cara kita menyucikan hati sebelum solat? Berwudu. Man jaddadal wudu jaddadal iman. Barang siapa yang memperbaharui wudu, barang siapa yang berwudu, Allah memperbaharui imannya. Jadi kita baru dapat mi'raj. Udah ibu ya?
Ini saya sampaikan tidak apa-apa Ibu ya. Jangan tersinggung nanti ya. Ini untuk ibu-ibu semua. Kalau majelis ilmu sudah mulai, jangan kasih salam. Itu adabnya. Langsung duduk. Pintu itu usahakan jangan ada bunyi. Makna ada bunyi, maknanya pelan-pelan kita. Imam Syafi'i ketika duduk di hadapan Imam Malik, buka kitab, kan udah penuh catatannya. Mau buka lembaran itu pelan-pelan. Jangan ada suara, terganggu. Jadi kalau ibu-ibu kasih salam, nanti kalau yang yang dengar tidak jawab, sudah dosa. Jadi kajian kita mi'raj ketika sholat. Tangan boleh Allah atau ke bawah. Allah boleh. Ketika takbir itu sudah mulai mi'raj. Sudah mulai mi'raj. Yang naik ketika mi'raj itu bukan tubuh, tapi ruhaniyah kita. Maka di sini dikatakan baru kita dapat mi'raj di dalam solat ketika sudah bersih alam asbah, tubuh, alam tubuh. Apa maknanya? Ketika kita solat, jangan terlihat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu dari kita. Tetapi kita mesti memandang bahwa waktu kita gerak itu tajallilah sifat dan perbuatan Allah. Paham ibu-ibu? Waktu solat, kalau batin kita, ruhaniyah kita teringat kepada dunia, pekerjaan dan sebagainya, berarti ketika itu kita masih berada di alam asbah. Alam asbah itu dunia, teringat kepada diri. Mesti kita taraqi. Apa makna taraqi? Naik, meninggalkan alam dunia ini, memandang sifat dan perbuatan Allah. Paham ibu-ibu? Berapa sifat dan perbuatan Allah? Berapa sifat Allah yang Allah pinjamkan kepada kita? Berapa? Bukan 20 banyak kali. 9 banyak kali. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi wa daniyah. Ini sifat ketuhanan. Enggak ada campur tangan kita di situ. 7. Berapa? Kudrah, iradah, ilmu, sama, basar. Ibu datang dari rumah, 7 sifat itu ibu pakai. Betul bu? Coba sebutkan mana yang tidak ibu pakai. Yang pertama hayat, hidup. Kalau mati udah dari tadi kami datang ke rumah ibu. Iya bukan? Kalau kita meninggal sudah dari tadi kami datang. Datang untuk melayat. Melayat bu Ma, bukan melancong. Melayat. Hayat udah, hidup. Kudrat, iradat. Apa itu kudrah? Kuasa. Melangkahkan kaki. Iradah. Keinginan. Lalu ilmu. Ilmu itu apa? Pengetahuan. Tahu kita ke Batam Center ini, kalau ada lampu merah berhenti. Kalau tidak ada ilmu, langsung kita. Tahu kita jalannya ke kanan. Tahu kita ke kiri. Apa lagi? Basar. Basar itu apa? Melihat. Melihat jalan. Lalu sama. Mendengar. Dengar klakson orang. Apa lagi? Kalam. Berkata-kata. Datang ke majelis ilmu kita. Tidak paham kita bertanya. Salah jalan kita tanya sama orang. 7 itu di luar solat kita pakai. Dalam solat lebih lagi. Hayat. Orang solat itu mesti hidup. Kalau mati apa namanya? Disolatkan. Kalau mati memang mayat. Disolatkan. Kudrat iradat. Pakai dalam solat. Pakai kudrah, kemampuan kita mengangkat tangan. Berdiri. Ruku. Orang mati.
kita suruh berdiri, nggak bisa dia. Tanda kudrah Allah nggak ada lagi. Kemudian iradah, keinginan kita untuk sholat. Ilmu, sholat itu perlu ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak sah sholat. Basar, melihat ke tempat sujud, perlu. Sama, mendengar. Bacaan rukun qauli. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat, salawat, salam. Wajib didengar oleh telinga. Satu huruf tidak terdengar oleh telinga. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah bacaan. Tidak sah bacaan. Tidak sah rukun. Tidak sah rukun. Tidak dikatakan Lalu yang terakhir, kalam. Allah. Kita buka mulut. Maka membaca bacaan solat bukan keluar suara itu dengan mulut. Sebab orang bisu ada mulut kan? Tidak keluar. Nah, berarti adanya pemberian sifat Allah. Namanya ketika solat memandang sifat itu, yang memandang itu ruhaniyah kita, Ibu. Paham, Ibu? Nah, maka ketika solat, konsep solat dua. Musyahadah atau murakabah. Memandang Allah atau merasa dipandang. Itu aja konsep solat. Baru diterima. Kalau tidak diterima solat. Dalilnya dalam surah Al-Ma'un. Dalilnya dalam surah Thaha. Aqimis sholata lidik. Dirikan solat untuk ingat aku. Berarti dalam solat kita mesti meninggalkan alam asbah. Ketika ruhaniyah kita, batin kita memandang kepada sifat dan perbuatan Allah, ketika itu sudah tertinggal alam asbah. Masuklah kita ke alam arwah. Ruh ada dua istilahnya. Ruh yang pertama namanya ruh hayawani. Apa yang pertama? Ruh hayawani ini, Ibu, letaknya antara kulit dengan daging. Di mana letaknya? Kalau tangan kita teriris, yang sakit di kulit, masuk di daging nggak sakit lagi, Bu. Kalau nggak percaya, coba nanti iris tangan, Bu. Kalau nggak percaya, iya, Bu. Sebab nanti orang dalam neraka diganti kulitnya, bukan dagingnya. Kulit dalam neraka itu lebih tebal daripada kulit ini. Lebih tebal. Kenapa dibuat lebih tebal? Agar lebih merasa siksaan. Ruh haiwani itu antara kulit dengan daging. Keluar mati. Ruh haiwani ini yang namanya makhluk hidup, termasuk binatang, dia ada. Apa bedanya binatang dengan manusia? Manusia memiliki namanya ruh latifah rabbaniyah. Binatang tidak. Apa namanya? Nah, ruh latifah rabbaniyah lah yang di dalam solat kita latih-latih untuk dapat memandang sifat dan perbuatan Allah. Solat itu sifat dan perbuatan Allah. Kalau sifat dan perbuatan Allah tidak ada, nggak bisa kita solat, Bu. Betul nggak? Betul. Ibu baca Al-Quran. Suara bagus, irama. Itu karena masih ada sifat kalam Allah diberi kepada kita. Kalau tidak ada kalam Allah itu, nggak bisa. Bukan mulut. Orang bisu, orang mati ada mulut. Nggak bisa juga dia. Berarti adanya sifat dan perbuatan. Jadi kita, Bu, umur kita sudah tua-tua, di luar solat, dengan di dalam solat, sering-seringlah melatih ruhaniyah kita agar dapat memandang sifat dan perbuatan Allah. Kalau kamu, kata Allah, di dunia buta, nanti lebih buta lagi. Kalau kamu di dunia sudah terang, nanti lebih terang lagi. Maka man rabbuka di dalam kubur bagi orang yang tidak kenal Allah. Bagi orang yang kenal dengan Allah, seperti kita baca cerita-cerita pada para ulama,
malaikat aja kalah dengan para ulama. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau di dunia kita sudah dapat, sudah kenal Allah, masuk dalam kubur mudah saja menjawab. Siapa yang menjawab dalam kubur? Ruhaniyah kita. Yang disiksa siapa? Ruh kita. Amal itu cuman menjadi teman dalam kubur, kata Imam Al-Ghazali. Itu pun kalau amalnya selamat. Kalau kita baca hadis Nabi, ketika dialog antara Mu'adz bin Jabal dengan Nabi, rasanya amal kita hampir-hampir tidak selamat. Sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah sudah menciptakan 7 malaikat menjaga setiap lapisan. Amal kita setiap hari naik. Ada amal kita di langit pertama sudah ditolak, dilempar oleh Allah, oleh malaikat. Tidak diterima. Adanya riya. Langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Itu periksa-periksa amal. Maka saya sering menyampaikan bahwa jangan berpegang kepada amal, tapi terus beramal, tetapi berpegang kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ada pertanyaan ibu-ibu?